Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuncinya satu, ibu harus legowo. Udah ditipu, legowo. Walaupun udah ditipu, legowo. Nanti Allah ganti 10 kali lipat dari yang ibu ditipu. Jadi kalau misalkan ibu ketipunya 500 juta, Allah gantinya 5 miliar. Itu pasti. Nah, caranya apa? Ibu tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Ibu tidak boleh ingat-ingat orang itu. Ibu harus lupakan dulu. Kalau ibu masih ingat-ingat nggak bisa. Cuman itu. Kedua, ibu paksain baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Habis ngomong Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Langsung ibu ucapin hajat. Pasti tanah saya balik lagi. Pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti saya punya uang 5 miliar. Pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti saya punya uang 5 miliar. Terserah ibu mau nyebut apa. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kalau pengen terkabul paling lama 99 hari. Tapi syaratnya ibu gak boleh inget si bangsat. Iya Pak. Kalau ibu masih inget si bangsat lah lemot. Selama ini Pak Haji saya kenal Pak Haji, saya sudah tenang Pak Haji. Yang hanya saya yang mau ketemu Pak Haji, pasti saya mau bisa ketemu Pak Haji. Pasti ketemu, ini ketemu. Iya, alhamdulillah. Herannya tadi saya habis pulang reuni. Harusnya kan saya pulang ke Jakarta. Tapi kata tamu saya, Pak ada yang privat 2 rombongan yang sedekah 2 juta. Oh ya udah. Ya, harusnya tadi saya mau ke Jakarta. Hari ini mau ke Jakarta habis ini. Herannya saya kok ntar aja deh malam ke Jakarta. Ntar malam aja deh ke Jakarta. Saya mau ketemu ibu. Nah maksud saya apa? Yang gerakin hati saya pasti Allah. Nah ibu tinggal ucap Alhamdulillah. Ayo bos masuk. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sehari 27 kali. Sambil ibu ngomong. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Nanti cair. Tadi teman saya ketemu. Terima kasih Pak Haji, saya Grab, ojek, Grab motor. Saya kalau naik motor selalu ngucap. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali minimal. Dia sambil ngomong, gacor, 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 gacor. Itu penumpangnya paling sedikit, 400.000. Grab motor paling sedikit. Nah tadi ada supir angkot namanya Yusuranto. Pak Haji terima kasih, saya sambil bawa angkot. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Per hari dia bawa angkot 500.000 per hari. Nah ibu tinggal ngucap itu aja ya. Terus sampai terkabul. Jangan bilang udah terus. Yuk Bapak nama. Permasalahannya apa? Nama saya Aryono Paji ya. Dari Cirebon. Ya. Permasalahan saya sebenarnya ya itu Paji masalah ekonomi sebenarnya kebanyakan. Apa masalahnya? Saya sekarang gara-gara tadi awalnya bantu temen. Jadi sekarang saya yang ketimba utangnya gitu Paji. Jadi saya harus bayar ke pinjol semua hampir. Sekarang kamu ketipu udah seizin Allah belum? Udah. Tinggal terima aja dulu. Jangan protes dulu, terima dulu, terima. Ntar keluar ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi lo terima dulu bahwa ini udah takdirnya Allah. Sambil lo meraktekin ilmu RDAY kayak tadi ibu baca sama sholat tobat. Sholat tobat 68 kali salam. Pak Nasrullah sholat tobat 57 kali salam, cair 21 miliar. Saya maunya 68 salam.
Bedanya Nasrul 57, saya 68. Udah itu aja. Iya Pak Haji. Ada lagi? Yaitu saya juga udah cobain praktek walaupun yang Pak Haji, saya kan kemarin sempat lihat di YouTube ya Pak Haji yang masalah yang sama ojek online itu kan. Nah, saya juga kan sama. 400.000 dia. Tadi yang angkot barusan namanya Ius Suranto. Jalur Depok, Cimanggis Depok. Per hari 500.000. Tadi Ius Suranto. Dia selalu nyupir ngucip. Alhamdulillah, alhamdulillah, gacor. Penumpangnya nggak pernah berhenti. 500.000. Itu saya coba praktekin, kan saya kadang-kadang nge-grab juga Pak Haji, kadang-kadang, tapi fokus usaha saya itu sales spare part Pak Haji. Jadi ke toko-toko nawarin barang gitu kan. Boleh sambil ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya gacor. Orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya terus sambil terus. Ya. Ucapan adalah doa. Itu makanya kan kenapa saya bisa sampai yakin datang ke sini tuh Pak Haji. Saya nyobain praktek pas dalam perjalanan dari rumah naik motor itu kan langsung tuh baca zikir itu kan. Yeah. Alhamdulillah pas nyampe di tokonya, toko spare partnya, tokonya mau order, terima orderan gitu tuh. Kadang-kadang yang dari luar kota tiba-tiba WA, ini mas orderannya gitu tuh. Ya makanya bersyukur gitu tuh, gitu Pak Haji. Dipraktekin dulu, jangan sampai enggak. Iya Pak Haji. Itu cuman ya itu kita masalahnya yaitu untuk masalah utamanya sih ya karena bantu temen jadi saya ketimbaan utangnya. Enggak apa-apa, jalanin, syukurin, nikmatin, jangan bilang kapan ya lunas, kapan, jangan. Ntar kalau nunggu kapan jadi mundur makin lama. Harus ngomongnya pasti. Bisa. Pasti. Ya, Pak Haji. Bos, saya lagi nyari kambing etawa yang jantan. Itu harganya bisa 200 juta, jantannya 200 juta. Herannya ada orang yang lagi kepepet jual murah. Hanya cuman 30 juta. Ini barusan saya bayar, besok masuk ke sini. Dari 200 juta. Dia jual kemana-mana gak ada yang beli. Akhirnya kita yang beli 30 juta. Harusnya belinya 200 juta. Kok bisa Pak Haji? Kan saya panggil. Dapat kambing kelas juara 1, dapat kambing juara 1 gitu. Ucapan adalah doa. Lo praktek dulu. Ya Pak Haji. Ya. Bapak, Ibu, dari mana? Apa hajatnya? Ayo, nggak apa-apa ayo ngomong. Ayo. Saya mau lapor. Saya belum begitu sembuh. Apa? Belum begitu sembuh. Kenapa? Belum begitu sembuh. Oh, belum begitu sembuh. Iya. Kan Bapak setiap hari wajib minum air cebokan alat kelamin istri. Udah dipraktekin belum? Bapak wajib tiap hari selama 99 hari minum air cebokan alat kelamin istri. Oh, kan di sini Bapak minum air cebokan alat kelamin saya di sini. Selama di sini. Bapak kan di sini 9 hari. Kemarin itu Bapak minum air cebokan alat kelamin saya. Setelah Bapak pulang, gak mungkin alat kelamin saya dikirim ke Bapak. Gak mungkin. Kok gitu? Kan jauh, transport. Bikin sendiri. Pakai air cebokan alat kelaminnya istri. Kalau di sini pakai air cebokan alat kelamin saya. Namanya air asinan. Gak apa-apa. Yang penting kan sembuh. Bapak mesti minum. Nanti kalau nggak tawar, penyakitnya nggak larut. Enggak aja. Apa? Enggak. Kenapa? Enggak ngelakuin. Oh iya, nanti pulang dari sini dipraktekin. Kan belum tahu ya. Nah, praktekin. Jadi ibu bangun tidur sebelum pipis wajib cebok alat kelamin ibu. Nah, air cebokannya buat minum Bapak dan buat masak nasi, buat bikin goreng tempe pakai tepung, buat bikin bala-bala, buat bikin sayur asam, buat bikin sayur sop. Semuanya wajib air cebokan alat kelamin ibu. Namanya air asinan, air suwukan, air camahan, air sawanan, air gembokan. Gitu. Ibu bikin, ibu pagi bangun tidur sebelum pipis, cebok dulu alat kelamin ibu.
ditampung di ember atau di rantang. Nanti airnya yang di ember, air cebokan alat kelamin ibu, buat minum bapak, bikin teh, bikin kopi. Jorok, enggak jorok, lebih jorok air PDAM. Lebih jorok, kan alat kelaminnya ibu steril. Saya udah bawa ke lab kemarin, dapat piagam. Steril, enggak jorok. Kalau jorok air PDAM jorok. Itu kan air pakai kaporit. Nanti bapak diminum. Setiap hari minum. Boleh dimasak, boleh nggak dimasak. Boleh. Jadi bikinnya itu pagi hari aja gitu Pak Haji. Pagi, mau bangun tidur. Itu aja. Ya, sebelum pipis ya. Sebelum pipis. Nanti bapak sehat. Normal. Umur bapak seperti umur 21 tahun. Sehat pak. Paling lama 99 hari. Paling lama. Paling cepat 9 hari. Paling cepat. Tapi minumnya harus setiap hari. Nggak apa-apa. Ya, mau ya. Itu namanya kenapa minumnya air cebokan alat kelamin istri? Karena bapak waktu muda suka nyanyain istri. Suka nyanyain. Nyanyain apa namanya? Nyikang-nyikang. Suka nyikang-nyikang istri. Bapak dulu waktu muda merendahkan istri. Nah sekarang obatnya dibalik. Istri yang obatin bukan dokter. Nah, obatnya nanti dia sembuh kok. Dulu waktu bapak muda suka menyikang-nyikang istri. Suka menyia-nyiakan istri. Suka merendahkan istri. Gitu. Jadi bapak suka nyakit hati istri. Nyepelein sehingga istrinya kecewa. Bapak kalau istri ulang tahun harusnya bapak ngucapin selamat ulang tahun. Bapak nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun kalau istrinya ulang tahun. Bapak boro-boro. Bapak malah beliin kue. Boro-boro beliin kue. Harusnya bapak beliin kue. Selamat ulang tahun mama. Ini boro-boro bapak. Harusnya bapak ngucapin selamat ulang tahun mama. Nah kasih istrinya emas. Gak usah gede-gede, 1 gram aja. 1 gram buat syarat. Boro-boro. Justru anak TK yang kayak gitu Pak. Justru anak TK yang merhatiin istrinya bapak. Bapak kan enggak. Istrinya ulang tahun boro-boro dikasih emas. Ngucapin aja enggak. Boro-boro beliin emas. Beli emasnya di Aeon Mall Sentul. Beli emasnya di Aeon Mall Sentul. Murah. Segram cuma 500.000. 5 juta segram. Ntar beliin. Dia kan ulang tahun. Sambil ngucapin selamat panjang umur. Jangan. Selamat pendek umur. Selamat pendek umur gitu. Oh salah. Ibu kalau nonton YouTube saya suka ketawa-ketawa ya. Iya Pak Haji. Oh iya. Coba pakai mic. Iya Pak Haji, saya sembunyi. Di Oh, kamar sembunyi. Sendiri baru pakai headset ya. Ketawa. Dia tawa sendiri. Jadi bapak wajib beli emas dulu 1 gram. Kalau bapak mau sehat. Ya nanti ada aja rezekinya dari Allah. Jadi bapak nanti datang ke Aeon Mall Sentul. Di Aeon Mall Sentul tuh ada toko emas. Bapak tinggal ngomong aja. Saya mau beli emas 1 gram. Buat ulang tahun istri saya. Dan bapak ngucapin selamat ulang tahun mama. Mama sehat. Ini istri bapak lagi kecewa sama bapak. Kecewa. Kenapa kecewa? Karena bapak nggak ngucapin selamat ulang tahun. Jadi istrinya lagi mutung. Tahu gak mutung? Apa? Ngambek. Iya. Sakit hati. Beliin emas dah 1 gram. Jangan banyak-banyak ya. Nanti selamat panjang umur tulis. Atau selamat pendek umur. Maunya gimana? Panjang umur. Itu waras. Jadi bapak harus minum air cebokan alat kelaminnya istri. Bisa? Pertanyaan.
Kapan Bapak terakhir lihat alat kelamin istri? Kapan terakhir? Ada 1000 tahun yang lalu? Ada 100 tahun yang lalu ngelihat alat kelamin istri? Kapan terakhir ngelihat alat kelamin istri? Kapan terakhir? Semalam. Hah? Tadi malam. Tadi malam. Wow, tepuk tangan dong. Gimana tuh bisa ngelihat alat kelamin istri? Kok bisa? Gimana? Caranya gimana? Saya aja belum pernah lihat alat kelaminnya. Bapak udah lihat. Gimana caranya? Caranya Hah? ya gitu lah. Gimana caranya ngelihat? Gitu lah. Hah? Bapak masuk ke dalam rok apa gimana? Atau dibuka cah dalamnya istri? Buka semua. Hah? Buka semua. Lihat. Dibuka. Siap buka semua. Dibuka semuanya. Iya. Bapak ngelihat alat kelamin istri. Gimana bentuknya? Kotak, oval, bulat, lonjong. Gitu lah. Begitulah. Kotak. Alat kelamin istri bentuknya kotak, lonjong, bulat, opal. 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 Wah, berarti udah somplak dong. Opal ya. Hah? Ya. Gimana? Oh iya. Bapak kalau ngeliat alat kelamin istri ngaceng apa enggak? Enggak itu. Hah? Enggak itu. Apa? Enggak. 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 Oke. Kapan terakhir alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Enggak lama. Ada 1000 tahun yang lalu. Uhuy. Ada 100 tahun yang lalu. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Gak ada. Jadi kapan alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Terakhir. Hah? Terakhir. Kapan? Kira-kira. Kira-kira kapan diemot alat kelamin Bapak sama istri? Kapan terakhir? Lali. Yang ngemot istri apa yang ngemot orang lain? Istri. Istri. Kapan? Istri. Kapan? Ini minggat hampir berapa puluh tahun kali. Ada 100 tahun. Oh iya. Apa yang ngemot kebo? Apa yang ngemot embek? Baik kali. Embek kan? Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Bapak nanti obatnya alat kelaminnya istri, alat kelaminnya ibu dicebokin pagi-pagi bangun tidur. Air cebokannya buat masak nasi, buat ngukus pisang, buat bikin minum, bikin teh. Paling lama 99 hari, paling lama. Paling cepat 9 hari, paling cepat. Bapak udah normal, udah nggak minum obat lagi. Gak ketergantungan obat. Bisa? Bisa? Kapan Bapak terakhir ngeremes nenennya istri? Kapan terakhir Bapak ngeremes nenennya istri? Kapan? Kapan? Lupa ya? Udah lupa ya? Nah, Bapak paksain pulang dari sini wajib ngeremes nenennya istri. Bisa? Bisa? Bisa gak? Terbang. Hah? Bisa. Ngeremes nenennya istri bisa gak? Ya, bisa. Hah? Terbang bisa. Bisa. Kalau sekarang bisa gak sebentar? Coba diremes dulu nenennya istri. Pegang. Pegang. Pegang dulu, pegang dulu. Nah gitu. Ya remes ya. Ya remes ya. 2. Kapan Bapak terakhir ngeremes alat kelaminnya istri? Kapan terakhir? Kapan terakhir? Lupa. Lupa. Bisa gak? Berani gak ngeremes alat kelamin istri? Berani. Hah? Berani. Coba sekarang, tak lihat. Coba pegang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ah, iya. Besok ya di rumah ya, nanti malam ya. Wajib sehari 3 kali ngeremes alat kelamin istri, sehari 3 kali. Ngeremes alat kelaminnya istri sehari 3 kali. Nanti udah ngeremes, dibalurin di tangan. Nanti Bapak tangannya normal, lemes, ditaruh di muka, remes. Bisa? Bisa? Mau latihan dulu sekarang?
Mau latihan dulu sekarang. Nah, ya udah ditampik sama istri, Bes. Nanti sampai rumah praktek ya. Ya. Bisa obatnya itu? Bisa? Bisa. Minum air cebokan istri, ngeremes alat kelamin istri, dibalurin di tangan. Remes alat kelamin istri, colek, taruh di mulut biar ngomongnya lancar. Bisa? Bisa? Oke. Ada lagi? Kalau bengkaknya Bapak minumnya nggak boleh banyak-banyak. Minumnya satu hari hanya seliter. Bapak minumnya sehari harus seliter. Nggak boleh banyak-banyak. Seliter. Seliter. Dipakai botol. Bapak minumnya nggak boleh banyak-banyak. Selama pengobatan di RDAI Bapak minumnya harus seliter. Bisa gak seliter? Seliter tuh kalau makan bakso ada kuahnya dihitung. Makan soto ada kuahnya dihitung. Makan Indomie ada kuahnya dihitung. Jadi mesti seliter. Paling banyak 1,5 liter paling banyak. Nanti kakinya sembuh. Bisa? Kedua. Bapak minum kelapa hijau yang direbus selama 9 hari. Nanti normal. Kelapa hijau. Kelapa apa namanya? Wulung atau kelapa apa tuh yang dikupas warnanya pink dalamnya. Harganya sekitar 13.000 apa 15.000 ya. Nah direbus pakai air. Oh nggak boleh, mesti direbus pakai air. Ya air mendidih direbus. Sehari 3 kali. Minumnya dibagi 3. Pagi, siang, sore. 1 butir dibagi 3. Nanti penyakitnya sembuh, ginjalnya normal. Ya selama 9 hari. Ginjalnya Bapak bermasalah, nanti obatnya itu. Kelapa hijaunya murah kok, harganya 12.000 apa 13 apa 15.000. 12.000 nanti dipotong ya. Merah-merah, warna merah terus direbus. Bapak minumnya nggak boleh banyak-banyak. Paling banyak seliter termasuk air kelapa itu. Paling banyak seliter, paling banyak. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Selama 99 hari. Nanti kan normal, kita ketemu lagi. Sebulan lagi kontrol, sebulan kontrol, sebulan kontrol. Tidurnya nggak boleh lewat dari jam 9. Jadi jam 9 udah harus tidur. Bapak tidurnya nggak boleh kemalaman, harus jam 9 udah tidur. Bisa gak? Bapak susah tidur. Nanti diempengin, dipentilin sama ibu. Ibu buka BH, dinenenin Bapak tidur. Bayi yang gak bisa tidur kalau dinenenin tidur gak? Tidur. Jadi Bapak kalau mau tidur minta mentil sama ibu, mentil. Bisa? Bisa gak mentilnya? Mau diajarin apa bisa sendiri? Bisa? Bisa? Udah pernah latihan belum? Dulu kan udah pernah latihan, kan kita bareng latihannya. Mentil sama Mbe di Ancol, di highlight. Kita kan pernah mentil di highlight. Di Ancol ya kan? Yeah. Gak mengaku, gue ngaku, maksud lo gak mengaku. Di Ancol, kita pernah di Ancol kan bareng kan, Nenen. Apa? Bawa koper ngangak. Kita dulu pernah nenen bareng di highlight di Ancol, ya kan? Ya kan? Oh ya ngaku. Bapak di meja kotak, saya di meja bunder ya.